Bilangan berpangkat adalah perkalian suatu bilangan A sebanyak N kali. Jadi kalau ada bilangan A dipangkatkan dengan N, berarti di sini A-nya kita kalikan sebanyak N kali. Di mana A disebut bilangan pokok, kemudian N disebut eksponen atau bilangan pangkat, dan kalau A-nya ini kita kalikan hasilnya misalkan adalah P disebut hasil perpangkatan. Contoh bilangan pangkat. Jadi kalau kita punya 3 dipangkatkan 2, ini artinya 3 kita kalikan sebanyak 2 kali. 3 dikali 3 adalah 9, ini artinya 3 kita pangkatkan 2 sama dengan 9. Contoh lain, misalkan negatif 2 kita pangkatkan 3, ini artinya negatif 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Negatif 2 dikalikan negatif 2, 4. 4 kita kalikan negatif 2, negatif 8. Ini artinya negatif 2 kalau dipangkatkan 3 hasilnya negatif 8. Sifat bilangan pangkat yang pertama, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ya, contohnya kita punya bilangan berpangkat 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4. Ini adalah bilangan berpangkat dikalikan, maka sama dengan 2, pangkatnya kita tambahkan 2 ditambah 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 6. Karena 2 ditambah 4 hasilnya 6. 2 pangkat 6 artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 64. Contoh lain, kalau ada B pangkat 3 dikali B pangkat 7, ada bilangan berpangkat dikalikan, maka sama pangkatnya kita jumlahkan. Berarti sama dengan B, pangkatnya kita jumlahkan 3 ditambah 7, berarti hasilnya sama dengan B pangkat 10. Sifat yang kedua, kalau ada bilangan berpangkat dibagi, berarti pangkatnya kita kurangi. Ya, contohnya kalau saya punya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini contoh bilangan berpangkat dibagi pembagian. Maka pangkatnya kita kurangi, yaitu 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Karena 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 hasilnya 9. Contoh lain, kalau kita punya C pangkat 7 dibagi C pangkat 3. Ini contoh bilangan berpangkat dibagi. Caranya sama, pangkatnya kita kurangi. Berarti hasilnya sama dengan C pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan C pangkat 4, karena 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Contohnya, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6, karena 3 dikali 2 adalah 6. 2 pangkat 6 berarti 2-nya kita kalikan sebanyak 6 kali, yaitu 64. Contoh lain, misalkan ada P pangkat 5 dipangkatkan 3. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya bilangan berpangkat tersebut pangkatnya kita kalikan, yaitu pangkat 5 dikali 3 sama dengan P pangkat 15. Sifat yang keempat adalah kalau ada perkalian 2 bilangan atau lebih dipangkatkan. Kalau ada
dua bilangan atau lebih dipangkatkan, maka bisa kita uraikan pangkatnya, yaitu A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, kalau ada 2 dikali 5 dipangkatkan 3, berarti bisa kita uraikan menjadi 2 dipangkatkan 3 dikali 5 dipangkatkan 3, di mana 2 dipangkatkan 3 adalah 8, kita kalikan 5 pangkat 3 adalah 125. 8 dikalikan 125 hasilnya adalah 1000. Contoh lain, misalkan kalau kita punya P pangkat 2 dikalikan Q dipangkatkan 3. Caranya sama, berarti bilangan berpangkat ini perkaliannya bisa kita uraikan menjadi P pangkat 2 dikali 3 dikali Q pangkat 3. Sifat yang kelima adalah kalau ada pembagian dua bilangan atau lebih dipangkatkan. Kalau ada A dibagi B dipangkatkan M, berarti bisa kita uraikan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, kalau ada 3/2 kita pangkatkan dengan 2, ini bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 2 dibagi 2 dipangkatkan 2, di mana 3 dipangkatkan 2 adalah 9, dibagi 2 dipangkatkan 2 adalah 4. Sifat selanjutnya adalah pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau ada 2 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 7 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1/3 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Sifat selanjutnya adalah pangkat negatif. Kalau ada suatu bilangan pangkatnya adalah negatif, dia bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat positif, yaitu 1/A pangkat M. Contohnya, misalkan ada 2 dipangkatkan negatif 2. Bilangan ini bisa diubah menjadi pangkat positif, yaitu 1/2 dipangkatkan 2, sama dengan 1/2 dipangkatkan 2 adalah 4. Jadi 2 dipangkatkan negatif 2 itu hasilnya sama dengan 1/4. Contoh lain, misalkan kalau ada 2 dipangkatkan 2 dibagi 2 dipangkatkan 5. Sesuai sifat pembagian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangi, yaitu 2 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat negatif 3, karena 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Di sini muncul bentuk pangkat negatif, maka bisa kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu menjadi 1/2 pangkat 3, sama dengan 1/2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Ya, berarti 2 dipangkatkan negatif 3 itu sama dengan 1/8. Sifat pangkat terakhir adalah pangkat pecahan. Jadi kalau ada bentuk akar N dari A pangkat M, ini bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Contohnya, kalau ada akar 2 bisa dijadikan bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 1/2, karena 2-nya ini berpangkat 1, sedangkan akar kalau tidak ditulis berarti di sini adalah diakarkan 2, sehingga akar 2 kalau dijadikan bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 1/2. Contoh lagi,
Misalkan kalau ada akar 3 dari 5 pangkat 2, berarti bisa dijadikan bilangan berpangkat pecahan yaitu 5 pangkat 2 per 3. Pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. Akar 3 dari 5 pangkat 2 dijadikan bilangan berpangkat adalah 5 pangkat 2 per 3.